Shalom dan salam buat kita semua. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 15 April 2023, tertulis di Filipi 2 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan isinya demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang punya dambaan hidup, dan dambaan tersebut adalah juga berhubungan dengan sukacita atau kebahagiaan. Maka untuk meraih sukacita atau kebahagiaan tersebut, setiap orang juga punya upaya yang berbeda-beda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun dalam hal meraih kebahagiaan tersebut, kita sering berhadapan dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang tidak saling membahagiakan di antara sesama. Apakah itu yang berhubungan dengan sistem hidup atau keinginan hidup yang berbeda-beda? Karena realita hidup telah berkata bahwa setiap manusia dalam hal meraih kehidupannya atau meraih kebahagiaannya itu, ada yang memperoleh atau mengingini, mengupayakan kebahagiaan itu dengan hal-hal yang menurut dia, yang penting dia berhasil dalam hal mencari, meraih apa yang dia harapkan. Ada juga orang yang meraih kebahagiaannya tersebut dengan menghalalkan beragam atau segala cara. Ada orang yang menari atau berbahagia atau menjadi bahagia walaupun orang lain di sekitarnya menderita. Keinginan hanya untuk meraih, menggolkan yang kita atau yang diingini oleh masing-masing pribadi di akhir-akhir ini adalah cenderung semakin nyata, sehingga orang lain boleh dikatakan menjadi kurang diperhatikan. Firman Tuhan mengajak kita, atau sapaan Tuhan menyerukan kepada kita hari ini, biarlah setiap orang atau masing-masing pribadi mengupayakan kepentingan bersama, tidak mengutamakan dirinya sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan umum. Hal itu, saudara, boleh tercapai atau boleh nyata ketika kita mau dengan rela memiliki kerendahan hati, atau ketika kita mau berbuat atau memperhatikan orang lain. Itu adalah ketika kita merendahkan hati, tidak menganggap diri lebih unggul, lebih istimewa dari orang lain. Jika kita memposisikan diri lebih utama dari orang lain, maka untuk memperhatikan mereka atau menganggap mereka juga berharga akan sangat sulit. Maka firman Tuhan mengajak kita di perjalanan kehidupan kita ke depan, atau di waktu yang Tuhan akan berikan kepada kita masing-masing, dan di anugerah Tuhan yang akan kita terima melalui talenta-talenta yang kita beri dari Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi atau memampukan kita untuk menganggap orang lain
lebih dari diri kita sendiri. Hal itulah yang telah dilakukan oleh Yesus ketika kita telah mendengar firman Tuhan selama masa pasion dan juga berhubungan dengan Paskah. Allah datang di dalam Yesus Kristus. Dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya untuk memberikan panduan hidup bagi kita semua. Maka kita sebagai orang percaya, maka kita sebagai pengikut Kristus, sejatinya juga adalah mensesuaikan diri untuk meniru, meneladani Yesus yang telah merendahkan dirinya, memberikan perhatian kepada semua. Mari saudaraku, untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan aplikasinya dengan menganggap orang lain di sekitar kita, mereka juga adalah berharga. Maka kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu akan berbuah, menjadikan atau menghasilkan sukacita, kebahagiaan bagi kita. Maka kebahagiaan kita adalah sangat ditentukan oleh kesediaan kita untuk menganggap orang lain lebih berharga. Dan kita akan menjadi lebih berharga ketika kita menghargai atau mengutamakan orang lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi berguna bagi semua. Itulah menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami juga menganggap atau menjadikan orang lain menjadi berguna atau menjadi orang penting. Bukan karena mereka adalah memang orang penting, tetapi kami telah menjadi orang yang dibaharui oleh Tuhan untuk saling memperhatikan, saling membangun kebersamaan. Disitulah nyata dan kami rasakan sukacita yang dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk hal itu. Jadikan kami menjadi pribadi yang berguna bagi semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.